Shalom Jem Yunlong, selamat tahun baru, puji Tuhan luar biasa sekali. Kita bisa ketemu lagi di tahun 2022. Ini adalah ibadah raya pertama atau perdana di tahun yang baru. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Sehingga kita masih ada lagi sampai di hari Minggu yang pertama di tahun 2022. Hari ini mari kita merenungkan lagi kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, baik di waktu tahun 2021 sampai hari kemarin juga di tahun 2022 yang hari pertamanya. Dan ini ya memang episode Natal tahun baru di Yunlong ini luar biasa sekali, pada bolak-balik ke tempat-tempat wisata yang hebat-hebat, ke Disneyland, ke Ocean Park. Wah, luar biasa kasih Tuhan untuk Jem Yunlong, dan kami di sini sangat diberkati juga dengan kesetiaan saudara-saudara semua, dengan bagaimana Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dan saya mau kasih tahu kepada seluruh jemaat yang ada di Jem Yunlong bahwa kalian sudah menjadi berkat yang luar biasa untuk kami sebagai gembala juga. Dan kami berdoa juga biar kami juga tetap bisa menjadi berkat untuk seluruh sidang jemaat sekalian. Mari kita bersama-sama di tahun 2022 ini membangun lagi iman yang lebih lagi. Mari kita bersama-sama menangkap visi Tuhan yang Tuhan taruh di hidup kita, terlebih dalam pelayanan kita. Dan mari kita bersama-sama saling mendorong, saling menguatkan untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun yang baru ini, tahun 2022. Haleluya. Dan hari ini saya akan bagikan beberapa hal sehubungan dengan tahun baru. Ya, biasanya pada kita semua pada memikirkan tahun baru, hal-hal yang baru akan terjadi. Tapi juga di satu sisi kita mengingat ya, pasti ada kita-kita ini ibu-ibu, emak-emak, atau yang belum jadi emak siapapun kita, pasti ada target-target atau ada goal-goal, ada impian-impian di tahun 2021 yang ternyata sudah sampai di tanggal 1 Januari 2022. Beberapa hal yang kita cita-citakan targetnya terjadi di tahun 2021 itu belum terjadi atau tidak terjadi. Nah, hari ini saya mau bagikan satu kabar sukacita, satu hal yang bisa mendorong kita, memberikan kita semangat lagi, bahwa ya mari kita tetap semangat, bukan berarti itu sudah akhir dari segalanya. Kalau ada goal-goal kita yang belum tercapai, maka kita perlu melihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Sehingga kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu menganggap bahwa itu sudah akhir dari segalanya. Karena firman Tuhan pun mengajarkan, atau firman Tuhan pun berbicara atau ada membahas tentang apa yang harus kita lakukan, atau apa yang sebenarnya terjadi jika ada hal-hal tertentu, target-target kita yang tidak atau belum tercapai sesuai dengan waktu atau dengan timing yang kita sudah rencanakan. Haleluya. Hari ini mari kita lihat bersama, kalau ada ya. Jadi mungkin saya kasih beberapa detik, Jem Yunlong sekarang yang sementara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah ini, boleh ingat-ingat dulu kira-kira tahun 2021 kemarin itu saya sempat menargetkan apa, saya sempat berpikir untuk menyelesaikan apa, untuk capai apa gitu. Tapi tahun 2022 tetap aja belum terjadi, tetap aja masih sama, kehidupan masih sama, atau tetap saja susah sekali tercapai itu. Coba kita ingatkan lagi. Nah, kalau ada hari ini, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa firman Tuhan mau memberkati kita, firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa Tuhan juga, atau firman Tuhan juga peduli, dan firman Tuhan juga tahu bahwa situasi-situasi seperti ini, target-target yang tidak tercapai ini perlu dibahas. Target-target yang tidak tercapai dalam kehidupan itu bisa mengganggu kehidupan kita. Jadi hari ini secara khusus saya mau bagikan kepada saudara bahwa apa respon kita, apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita pelajari jika target kita atau impian kita atau harapan kita di tahun 2021 yang kita harapkan harusnya sudah terjadi tahun 2021 tapi belum terjadi, sekarang sudah tahun 2022, itu seperti apa kita harus tinggalkan itu, apa kita sudah tidak usah berharap lagi itu akan terjadi. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Langsung saja mari kita lihat. Yang pertama, kita kembali ke firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum tercapai di tahun 2021 yang kita sudah targetkan, yang kita sudah impikan dan belum tercapai, kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa, ya buka sendiri ya, biar saya tidak buka-buka lagi. Ya,
1 Tesalonika 5 ayat 18, kita bersyukur dalam segala hal. Jadi yang pertama, mari kita bersyukur dengan apa yang sudah ada pada kita. Mari kita bersyukur dengan apa yang sudah kita capai, walaupun itu belum maksimal. Kadangkala ada hal-hal yang luar biasa, sulit kita alami, atau sulit kita jalani, atau sulit kita nikmati karena kita kurang bersyukur. Kita pikir kita sudah bersyukur, ternyata kita masih kurang bersyukur. Orang yang bersyukur itu jangan akan komplain. Jadi kalau masih banyak komplain, itu berarti masih agak kurang bersyukurnya. Komplain sedikit-sedikit tidak apa-apa, 1-2 detik boleh. Tapi kalau bawaannya komplain terus, nah ini perlu lihat lagi nih, bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita bersyukur dalam segala hal. Dan bukan hanya itu, ternyata firman Tuhan juga mengajarkan bahwa dalam ucapan syukur itu ternyata ada mujizat. Jadi mungkin selama ini kita kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita masih kurang bersyukur dengan apa yang saat ini kita miliki. Kalau saudara perhatikan, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan di kitab Injil ya, akan dilihat di kitab Injil. Di situ waktu Yesus mengambil roti dan mengambil ikan itu, dikatakan di situ bahwa dia mengucap syukur atasnya, kemudian membagi-bagikan, dan saudara lihat itu bisa memberi makan ribuan orang dan bahkan ada kelebihannya. Mujizat terjadi di saat kita bersyukur. Pastikan di saat kita bersyukur itu keluar dari hati. Tandanya bahwa kita sudah maksimal dengan bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan, atau dengan apa yang ada pada kita saat ini, adalah kita kurang komplain. Jadi kalau kita evaluasi, oh selama ini saya tidak terlalu banyak komplain loh, saya belajar menerima segala sesuatunya, saya mau bersyukur walaupun saya belum tercapai beli rumah 10 atau ini atau itu, saya mau bersyukur. Percaya saja bahwa kadang kita itu Tuhan lagi nunggu kita bersyukur aja dulu, bahwa mujizat akan terjadi. Kita percaya karena ini kata firman Tuhan ya, dan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita bandingkan kehidupan kita juga dengan orang lain. Kita melihat di bagian mungkin di negara yang lain, atau bahkan di tempat sesama teman-teman kita, mungkin di kampung, dimanapun berada, belum tentu mereka mempunyai kehidupan yang seperti kita, diberkati seperti kita. Walaupun kita merasa bahwa kita masih, kadang kita selalu merasa kurang, merasa belum total, merasa semuanya belum, merasa kurang, masih belum percaya diri dalam secara emosional, atau masih belum kaya secara duit, atau mungkin belum tercapai. Kita mau majikan yang model begini, belum tercapai. Coba kita lihat, kita beri waktu untuk lihat, ada banyak teman-teman kita, ada banyak orang lain belum mendapatkan keuntungan seperti yang kita dapatkan saat ini. Karena itu mari kita bersyukur, masih ada orang-orang lain yang kadang sehari hanya sekali makan. Kalau saudara tahu juga beberapa waktu yang lalu ada terjadi angin badai di negara yang lain, juga ada banjir dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan, mereka tidak bisa menikmati Natal tahun baru seperti saudara yang ke Disneyland dan ke Ocean Park, ke Disneyland dan ke Ocean Park, tapi tetap masih komplain. Jadi kita bersyukur dalam segala hal, walaupun ada target yang tidak tercapai, mari kita mensyukuri semuanya itu, supaya kita akan melihat ada mujizat dalam ucapan syukur. Haleluya. Yang kedua, kalau kita belum tercapai targetnya di tahun 2021, tahun 2022 ini mari kita bersemangat dengan kita melihat. Coba kita lihat, bandingkan kehidupan kita dengan 5 tahun yang lalu. Nah, situasi hidup kita dengan 5 tahun yang lalu. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Artinya kehidupan kita waktu kita hidup di dalam Tuhan itu adalah naik dan bukan turun. Kalau kita benar berjalan dengan Tuhan, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan 5 tahun yang lalu, pasti ada naiknya. Pasti ada naiknya. Walaupun kita selalu berpikir masih agak susah ini, ada susah, pasti kebahagiaan kita atau ada hal-hal secara rohani yang kita bisa rasakan bahwa wow, sebenarnya saya sementara naik dan bukan turun. Sebenarnya saya sementara diangkat Tuhan dan bukan sementara didorong Tuhan ke bawah dan jatuh. Perbandingan sekarang ini dengan 5 tahun yang lalu, kita pasti bisa merasakan dan menyadari bahwa kita sebenarnya dibawa Tuhan naik. Walaupun banyak masalah, tantangan, banyak pergumulan, ada target yang belum tercapai, tapi sebenarnya kehidupan kita naik, diangkat naik oleh Tuhan dan bukan turun. Mari kita itu jadi satu perenungan bagi kita juga, bahwa sebenarnya kalau balik ke masa lalu, kita sebenarnya tidak akan pernah ada di sini. Kita belum tentu bisa diberkati seperti ini dibandingkan ya taruhlah 5 tahun yang lalu lah. Kecuali kita tidak hidup di dalam Tuhan.
Kalau kita cuma di mulut saja hidup di dalam Tuhan, tapi hidup kita tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan dengan apa yang Tuhan mau, ya tentu saja kita tidak akan merasa bahwa Tuhan mengangkat kita naik dan bukan turun. Tapi saya percaya, saya boleh melihat kehidupan saudara semua di sana dengan kesetiaan saudara, dan bagaimana Tuhan memberkati saudara, walaupun sekali lagi, walaupun banyak tantangan, masih banyak masalah, banyak hal yang terjadi yang begitu menyakitkan, tapi saya percaya Tuhan sementara membawa saudara naik dan bukan turun. Haleluya. Yang ketiga, kalau target kita belum tercapai, kalau ada hal-hal di tahun 2021 yang mungkin kita sudah targetkan, baik itu di kampung, baik itu dalam pribadi sendiri, atau dalam pekerjaan kita di tahun 2021 yang harusnya sudah tercapai tapi belum, dan tahun 2022 ini itu menjadi hal yang membingungkan, yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Hari ini yang ketiga, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tahun boleh berganti, tapi misi Tuhan dalam hidup kita, karya Tuhan dalam hidup kita itu tidak tergantung tahun yang seperti tahun yang kita jalani di hari-hari ini. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 katakan bahwa itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita paksakan di tahun 2021, mungkin belum total kebaikannya yang terjadi dalam kehidupan kita yang dari Tuhan. Tapi kalau kita boleh melihat bahwa, ternyata begitu belum tercapai, ternyata saya kok sudah jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kok bisa masih belum tuntas, belum tercapai. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dia masih sementara menyiapkan, masih sementara mempersiapkan untuk membuat segala sesuatu ini menjadi indah dan menjadi lebih baik lagi. Percaya akan janji Tuhan, percaya akan firman Tuhan. Hidup masih akan terus berjalan, mujizat-mujizat masih akan terus kita alami dan akan terjadi. Dan dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa harapan kita itu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Di dalam Tuhan, walaupun udah tahun 2022, udah lewat 1 tahun lagi, tapi itu bukan berarti kasih Tuhan cuma habis sampai tahun 2021. Kasih Tuhan tetap ada di tahun 2022. Kasih Tuhan tetap menyertai kita di tahun 2020 yang baru sementara akan kita jalani lagi. Selama kita mau hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagi kita. Yang ikut ibadah doa kemarin ya, tadi malam ya bersama kami, Pastor katakan di situ dalam kitab Yesaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin semuanya kelihatan tertutup, tapi kalau Tuhan yang bekerja, Dia sanggup membukakan jalan bagi kita. Mari kita hidup di dalam Tuhan, kita bersama-sama saling menopang, saling menguatkan. Kami juga jadi sebagai gembala sidang, kami sekeluarga mau mengucapkan terima kasih selama tahun 2021. Jamie Yunong begitu luar biasa semangatnya melayani Tuhan, walaupun kita sangat sulit bertemu. Kadang selalu ketemunya lewat WA, tapi tetap berasa dekat. Dan puji Tuhan kita masih bisa sharing beban satu dengan yang lain. Kita masih bisa cepat sekali untuk keluar. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Mari kita imani bersama-sama bahwa dengan mengucap syukur akan apa yang sudah ada pada kita, apa yang Tuhan percayakan pada kita, di situ mujizat akan pasti terjadi. Amin. Dengan kita bersyukur, jangan lupakan kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada ucapan syukur. Kemudian kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan sementara mengangkat kita dan bukan menurunkan kita. Walaupun begitu sulit, walaupun kelihatannya tambah sulit. Ya, memang dunia sekarang kelihatan tambah sulit. Dari COVID biasa jadi Delta, jadi ini Omikron, kita tidak tahu setelah ini apa lagi. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat kita. Dan kita pasti bisa merasakan dan bisa mengalami cara Tuhan mengangkat kita. Dan yang ketiga saya sudah sampaikan tadi, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tahun 2022 masih banyak akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita saling menguatkan, kita saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga sebagai gembala sidang sangat mengharapkan doa dan topangan dari saudara-saudara semua di sana. Ini adalah khotbah pertama di hari Minggu tahun 2022, dan saya mau lebih menyampaikan bahwa mari kita saling menopang. Kalau ada hal-hal yang sangat emergensi, entah saya balas atau tidak langsung balas, kirim saja, Pastor saya butuh doakan ini. Saya juga sangat sering mengganggu jemaat semua ya. Kadang hanya mungkin hal kecil tentang Sergio atau apa, saya selalu langsung ya, tapi
saya rasa agak lega kalau saya sudah menyampaikan itu. Mari kita tetap seperti itu dan bahkan lebih lagi, apalagi di bidang saling mendoakan dan mensupport. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini. Semangat semuanya, kita ketemu lagi. Tuhan pasti pertemukan kita. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.